Halo teman-teman, salam bertemu kembali, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Frater Iwan. Saya merupakan salah satu calon imam Keuskupan Denpasar. Beberapa waktu lalu, saya sempat menaikkan story Instagram yang ingin memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya apa saja mengenai pengalaman COVID saya. Kebanyakan dari pertanyaan teman-teman itu berkisar tentang bagaimana kisah bisa sampai positif dan apa ciri-ciri yang saya alami. Oke, sederhananya seperti ini. Tanggal 28, saya baru pulang dari suatu tempat. Saya singgah ke pasar, kemudian saya menggunakan ojek pergi ke rumah. Saat ke rumah, tiba di rumah, saya mandi. Habis mandi, orang rumah menyiapkan makanan. Saya pun akhirnya makan. Setelah makan itu makanan juga sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian saya lanjutkan dengan istirahat karena mungkin menurut saya kelelahan. Dan ternyata saya mengalami demam. Saya minum paracetamol dan obat lambung karena saya kira saya juga kena lambung. Saya demam itu 2 hari, 28, 29. Tanggal 30 pagi itu saya sudah sehat. Sudah tidak demam lagi, saya sudah mulai beraktivitas. Pagi itu saya pergi ke gereja karena kebetulan gereja dan rumah itu dekat, jalan kaki tidak sampai sekitar 5 menitan sudah sampai. Pulang dari gereja pada tanggal 30 Desember itu, saya baru merasa ada hal yang aneh. Saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak bisa mencium bau. Hal ini terasa aneh karena saya tidak pilek dan tidak sedang batuk. Saat demam pun demikian, saya tidak pilek dan tidak batuk. Saya berusaha mencoba dengan menaruh minyak kayu putih di hidung, ditempelkan dan dihirup. Itu pun tidak mencium aromanya. Saya sempat sampai menaruh balsam di pernafasan, tapi tidak rasa, tapi hanya rasa pedis di kulit. Setelah itu saya merasa aneh dan saya mulai berkonsultasi dengan dokter secara online. Dokter menganjurkan saya untuk langsung rapid antigen pada tanggal 30 itu. Sehingga tanggal 30 sore itu, siang itu jam 3, saya pergi ke laboratorium untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi ini. Saya pergi ke sana naik ojek. Tapi saya berusaha menggunakan APD yang sebisa mungkin saya miliki. Saya pakai masker, jaket tutup kepala, kemudian sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik itu bukan saya pakai saat itu saja, tapi sudah sering saya pakai. Maksudnya kebiasaan menggunakan sarung plastik itu sudah sering saya pakai. Untuk pertama kalinya saya rapid antigen dengan cara mengambil sampel dari hidung, ambil kanan kiri. Sebenarnya gampang sih, tidak terlalu menakutkan bagi teman-teman yang belum pernah mencoba. Jangan takut karena tidak terlalu sakit. Kita hanya ikut instruksi dari petugas. Misalnya dia suruh tahan nafas dan lain-lain, pokoknya ikut saja seperti instruksi petugas. Hasilnya itu keluar sekitar 30 menit. Saya sendiri yang menunggu. Kalau teman-teman orang-orang yang lain hanya mengambil sampel, kemudian mereka pulang, kemudian baru mengambil. Kalau saya menunggu langsung, dan hasilnya itu saya dipanggil dan saya dinyatakan positif saat itu. Saya awalnya kaget, tapi saya langsung bilang ke petugas saya, oke, ini positif dan saya masih muda, masih bisa punya semangat antibodi yang kuat untuk sembuh dari sakit ini. Dan bagusnya dari laboratorium itu mereka menganjurkan saya untuk langsung melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Saya langsung mengikuti anjuran dari laboratorium. Saya bersama keluarga, akhirnya saya menghubungi keluarga, menginformasikan bahwa saya positif rapid antigen. Saya dijemput, itu pun menggunakan protokol yang baik. Saya naik dalam mobil, pintu bukan saya yang buka, walaupun saya sudah pakai sarung tangan plastik, mereka yang buka. Sedalam mobil saya tidak banyak bergerak, saya hanya duduk saja. Sampai di sana, sampai di Dinas Kesehatan, saya mengantar surat itu dan saya melaporkan riwayat perjalanan saya selama kurang lebih 14 hari. Akhirnya setelah mereka berkonsultasi dengan dokter, akhirnya mereka meminta saya untuk isolasi mandiri sampai pada tanggal 4 nanti akan diambil sampel swab.
di dinas itu. Awalnya saya tidak mau, saya minta untuk saya isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Karena pertama, keluarga yang saya tinggali itu adalah keluarga yang memiliki umur yang sudah lanjut usia, di atas 50 tahun semua, dan rentan menurut saya. Saya rasa kalau tinggal di isolasi itu sangat membantu. Tapi setelah diskusi akhirnya saya tetap mengisolasikan diri di rumah. Saya isolasi mulai dari tanggal 30 Desember. Malamnya itu saya baru rasa, dan saya tidak bisa mencium, saya juga tidak bisa merasa. Awal-awal rasa pahit itu masih bisa dapat, asin masih bisa dapat, tapi akhir-akhirnya mulai menghilang. Saat makan, jujur saya juga agak drop, tapi saya kembali lagi pikir, yang bisa menyembuhkan diri saya adalah saya sendiri, sehingga harus paksa diri, jangan manja dengan diri. Akhirnya semua makanan yang dikasih dengan protokol yang ada, saya makan sebanyak-banyak mungkin, sekenyang-kenyang mungkin, sesehat-sehat mungkin menurut saya. Karena saya pikir bahwa walaupun saya tidak rasa, makanan itu pasti enak. Saya tetap menjaga protokol. Puji Tuhan bahwa saya punya kamar sendiri, kamar mandi pun sendiri. Walaupun di luar, tapi saya kamar mandi sendiri. Orang yang mengantar makanan pun orang rumah semua pakai masker. Saya kalau keluar rumah untuk keluar kamar, terkhususnya mau ke toilet atau mau pergi berjemur pagi hari, saya tetap pakai masker medis, kemudian pakai face shield untuk mengurangi kontak dengan orang luar. Dan misalnya kalau saya lewat, mereka jangan lewat dulu, biarkan saya lewat dahulu. Proses itu saya jalani kurang lebih sampai tanggal 4 pas waktu saya. Pagi hari itu saya tetap berolahraga, berjemur, melakukan penguapan dengan air panas dan minyak kayu putih seperti video sebelum saya. Saya rasa mulai ada perubahan, karena jujur saya tidak dikasih obat atau vitamin dari dokter. Saya hanya menggunakan vitamin yang pokoknya orang bilang mana yang baik, saya pasti pakai itu. Berusaha semaksimal mungkin sebaiknya. Tapi tetap harus jaga dengan takarannya. Sehingga kalau misalnya teman-teman punya kasus seperti itu, tanpa disertai vitamin dari dokter, bisa tetap tanya ke apoteker yang bisa mengetahui takaran-takarannya itu. Setiap hari saya hanya di dalam kamar, kegiatan saya banyak doa juga, banyak baca buku, banyak diam diri aja, kemudian banyak juga nonton film, memperjauh berita-berita yang kurang membangun. Tanggal 4 saya swab, pas saat tanggal 4 itu penciuman saya itu sudah mulai muncul kembali. Itu satu berkat yang saya rasa, wow, ternyata ini penciuman itu mahal sekali. Mau cium apa aja, intinya harus ada ciuman aroma yang masuk. Tanggal 4 itu swab siang di dinas kesehatan. Kemudian isolasi saya seperti biasa, tetap ketat, tidak ada kontak langsung dengan orang-orang. Orang-orang dalam rumah pun kalau bisa tidak banyak melakukan kegiatan di luar. Karena mereka juga bisa kemungkinan besar terindikasi terkena dari saya. Sehingga mereka, kalau saya isolasi mandiri, mereka namanya karantina mandiri. Itu semuanya saya lakukan pada tanggal 12, itu isolasi saya hari yang ke-13 kalau tidak salah. Tanggal 12, itu sore saya dapat hasil bahwa saya dinyatakan positif. Sebenarnya saya sudah tidak takut lagi, karena menurut saya, ya mau positif, tapi posisi saya sekarang sudah sehat. Jadinya tidak membuat saya tambah drop, walaupun awal-awalnya saya agak kaget, tapi awalnya saya tidak kaget, tapi waktu masuk kamar mulai pikir positif begini-begini, tapi tidak terlalu menjadi masalah. Dan akhirnya dinas kesehatan meminta saya untuk melanjutkan isolasi di tempat yang telah disediakan di dinas kesehatan. Mereka juga sangat membantu saya. Mereka menyediakan juga ambulans bila saya tidak punya kendaraan pribadi. Puji Tuhan, keluarga masih bisa antar. Saya diantar, kemudian besoknya itu keluarga satu rumah, mereka juga melakukan tes antigen untuk mengecek. Dan puji Tuhan sekali bahwa mereka semua dinyatakan negatif. Saya merasa sangat lega dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus punya cara yang begitu indah bagi saya dan semua orang-orang yang saya kasihi. Pada tanggal 14 itu, tanggal 15 saya keluar dari ruang isolasi. Perhitungannya saya dinyatakan sembuh karena 10 hari setelah swab, saya tidak mengalami gangguan. Dan 10 hari plus 1 hari untuk hari berikutnya, saya tidak punya
gangguan terhadap penyakit, saya tidak punya keluhan maksudnya, sehingga saya dinyatakan sembuh. Walaupun saya sudah dinyatakan sembuh, secara teori saya tetap yakin bahwa badan tetap membutuhkan asupan-asupan gizi yang berguna. Sehingga saya tetap menjaga protokol kesehatan juga dan tetap memiliki pola hidup yang sehat seperti olahraga, makan makanan yang bergizi dan banyak, dan tetap menjaga protokol. Itu saja sebenarnya pengalaman kecil saya rasanya selama di karantina. Sebenarnya penuh campur aduk, tapi saya bersyukur sekali punya banyak orang yang bisa saya kontak secara pribadi untuk meminta doa. Saya yakin bahwa lewat doa-doa dan dukungan dari teman-teman, walaupun mungkin tidak menyebut nama saya, tapi doa-doa kalian itu sangat menguatkan saya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat, kita sama-sama, kita pasti bisa. Jangan takut, karena kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan yang boleh menyertai kita. Jangan jauh dari Tuhan. Untuk teman-teman medis, tim medis, saya mengucapkan limpah terima kasih untuk segala dukungan kalian, jerih payah kalian. Saya mohon maaf apabila saya kadang mungkin bisa meresahkan kalian, tapi saya bersyukur sekali bahwa tim medis boleh dengan sangat tanggap melayani kami, menerima kontak kami kapan saja. Semoga kasus ini pun boleh cepat berlalu dan tidak ada lagi korban-korban jiwa yang terenggut dari kasus COVID-19. Teman-teman, saya Frater Iwan Karwayu, izinkan saya untuk berdoa untuk kita semua. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, sumber segala kehidupan, kami bersyukur tiada henti-hentinya atas segala rahmat yang boleh kami terima. Engkau tahu bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang lemah, yang seringkali jatuh dari dosa. Bapa yang adalah Bapa kami, Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya, dan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jauh daripadanya. Kini kami mau berdoa bagi sama saudara kami yang sedang mengalami dan sedang berproses bersama pandemi COVID-19, yang sedang menderita COVID-19. Allah Bapa, tolong jamah saudara-saudari kami. Semoga mereka dengan bulur-bulur kasih-Mu, dengan darah pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, boleh disembuhkan dan boleh menjadi tanda berkat bagi sesama. Berkatilah juga semua anggota keluarga yang merawatnya. Semoga mereka tetap semangat, tetap diberi kesehatan untuk terus merawat keluarga-keluarga mereka yang sedang mengalami COVID-19. Kami berdoa juga ya Bapa untuk para tim medis yang dengan segala usaha boleh menyertai dan mendampingi kami, para pasien yang sedang berjuang ini. Semoga mereka boleh diberikan kekuatan, semangat, dan kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mulia ini. Allah Bapa dalam surga, kami satukan semua doa dan permohonan ini lewat doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tetap semangat. Kita pasti bisa melalui semuanya ini. Mari bergandeng tangan dalam hati. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 5M.
Semoga kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.